Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi qawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu nadhiran wa basyiran ila kafatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Para jemaah salat tarawih Masjid Raya Bandung yang saya muliakan, syukur alhamdulillah bahwa malam ini kita menjelang malam ke-19. Sepenggal esok hari kita sudah ada tahapan ketiga dalam bulan puasa. Mudah-mudahan kita bersama diberi kekuatan Allah, karunia bisa menyelesaikan puasa ini dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakannya. Dan barangkali kita masih mengharap tahun depan juga kita masih bisa melaksanakan puasa di tahun depan, kalau dengan dibarengi dengan kesehatan dan kemampuan fisik kita lahir maupun batin, dengan harapan bahwa tambah usia ziyadatul khair, tambah kebaikan. Hadirin yang saya hormati, bahwa kita sebagai manusia di karangan penulis tasawuf, di antaranya Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Ibnu Qayyim, mengatakan bahwa manusia ini terdiri dari dua aspek. Satu, manusia ada aspek jasad, dan kedua ada aspek ruh. Cuman ada perbedaan istilah, yang satu mengatakan jasad dan ruh, sedangkan yang lain lagi mengatakan al-badan wa. Memang kita merasakan bahwa kita terdiri dari badan dan ruh. Jika fisik kita disakiti, yang sakit adalah badan kita. Tapi bila ada orang mencaci maki kita, badan kita tidak sakit, tapi yang sakit adalah ruhiyah kita, aspek batiniah kita. Hadirin yang saya hormati, bahwa ruh yang ada dalam diri kita ini sebelum bersatu dengan jasad, kemampuannya luar biasa. Saya ulangi, kemampuan ruh sebelum bersatu dengan jasad kita adalah luar biasa. Sehingga di alam arwah, saat ditanya oleh Allah, apa alastu bi rabbikum, apakah kami ini bukan Tuhan kalian? Qalu rabbukum, menjawab, bala syahidna, kami menyaksikan. Di alam arwah, ruh mengatakan bahwa menyaksikan bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tapi ruh setelah bersatu dengan jasad, kemampuannya jadi berkurang. Ada sebagian yang setelah bersatu dengan jasad lahir ke dunia masih tetap bala syahidna, ya engkau Tuhan kami. Tapi tidak sedikit setelah ruh bersatu dengan jasad dan lahir di dunia ini malah tidak menerima Allah sebagai Tuhan, atau setengah-tengah Allah sebagai Tuhan itu sendiri, tidak sendiri. Hadirin yang kami hormati, kapan ruh itu bisa kembali lagi kemampuannya? Atau sedikit demi sedikit tidak sepenuhnya kemampuannya bisa kembali? Menurut Ibnu Qayyim, pada saat fungkungan jasad kepada ruh berkurang, kata beliau, sedikit demi sedikit kemampuan itu akan timbul pada saat fungkungan jasad kepada ruh itu berkurang. Kapan fungkungan jasad kepada ruh berkurang? Fungkungan jasad kepada ruh berkurang itu adalah pada saat tidur di Anda. Orang sedang tidur, nah itu fungkungan jasad kepada ruh itu berkurang. Karenanya pada waktu tidur, orang merasa bisa terbang, bisa melihat masa depan, melihat masa lalu, dan lain-lain kemampuan ada pada saat fungkungan ruh bisa berkurang itu. Kalau kita sekarang merasakan mau terbang, waktu kita dikungkung oleh ruh secara kuat, tidak ada yang mampu terbang.
Tapi setelah ruh sedikit kemampuannya agak menghubungkan jasad kepada ruh ini berkurang, ada kemampuan-kemampuan yang timbul pada saat itu. Nah, karena itu maka kata bangsa beliau ini bisa juga diungkapkan atau kita panjangkan kemampuan ruh ini sedikit banyak berkurang bila hubungan jasmani kepada rohani adalah kurang. Bila hubungan roh jasmani kepada rohani sedikit banyak berkurang, yaitu dengan mengurangi tidur, dengan mengurangi makan dan minum tidak terlalu banyak. Puasa ini kita lihat dalam puasa ini ada kekurangan tidur dengan jaganya malam untuk sahur, ada kekurangan makan dan minum dengan mengurangi makan antara setelah subuh sampai ke jam 6 sore atau sampai maghrib. Ini disinilah manfaatnya, kata beliau dan kata ulama-ulama lain, bahwa puasa itu sedikit banyak untuk membalikan kemampuan ruh, tidak dikungkung selamanya oleh jasad. Kemudian apa makanan jasad dan makanan ruh? Makanan jasad, makanan jasmani kita adalah makanan yang biasa. Ada nasi, ada roti, ada ikan dan lain sebagainya. Itu adalah makanan jasmani. Jika makanan jasmani ini berkurang untuk jasad kita, maka jasad kita akan sakit. Sekali lagi, bila masukkan makanan kita jasad saja kurang sama sekali, itu bisa akan sakit. Bahkan kalau tidak makan sama sekali, bisa sampai meninggal. Bertanya apa makanan ruh ini yang harus diterima? Al-Ghazali mengatakan bahwa makanan ruh adalah satu-satunya adalah ilmu. Orang yang tidak makan jasmani akan sakit. Demikian juga orang yang tidak memperdalam ilmu pengetahuan agama, tidak ada rutin pendekatan agama, maka dia akan merasa sakit. Tapi ada orang yang berkata, saya tidak ngaji 1 minggu, saya tidak ngaji 1 bulan, bahkan saya tidak ngaji 1 tahun, tapi saya tidak merasa sakit. Kata Imam Ghazali, itu tandanya tetap saja orang itu sakit, tapi karena dia takutnya sangat takut kehilangan duniawi, maka orang yang takut itu akan kehilangan rasa sakit. Kata Ghazali, orang yang sangat takut akan kehilangan rasa sakitnya. Padahal dia sedang sakit, karena takut sesuatu, maka dia mampu lari, mampu berdiri, mampu tegak. Zaman dulu di daerah selatan Tasikmalaya, zaman Gorombolan BI, ada seorang pemuda yang sedang sakit malaria, menggigil, suaranya menggigil, tidak mau bangun. Tapi ada orang mengatakan, ada gerombolan, karena takut, maka dia bangkit dan berdiri lari. Nah, kata beliau, mengapa orang yang tidak mempelajari ilmu-ilmu agama secara kontinu, padahal sebenarnya sakit, tidak merasa sakit, itu karena dirinya merasa terlalu khawatir, terlalu takut akan kehilangan duniawi yang dia cari. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa nur yang ada di diri manusia ini, nur yang ada di diri manusia, cahaya yang ada di diri manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu digambarkan oleh Al-Quran Kamishkat. Masalun nurihi kamishkat, perumpamaan atau contoh orang keimanan seseorang itu. Masalun nurihi ay masalun man amara, contoh seperti orang yang iman kepada Allah itu adalah kamishkat, laksana miskat. Miskat itu seperti ini, ada cembung kosong ke belakang, tidak tembus. Di dalamnya ada lampu, lampunya di dalam lampu itu ada kaca. Bayangkan hadirin, kalau ruangannya kecil, disimpan lampu kecil juga bisa terang. Beda dengan ruangan yang terbuka. Allah menggambarkan bahwa nur yang ada di dalam diri kaum muslimin ini adalah laksana lampu yang ada di dalam cembung. Cembungnya itu juga daripada kaca akan menambah sinarnya. Kacanya itu seperti bintang yang cemerlang. Nah, ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya.
sehingga kaum muslimin bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Nah ini tiba-tiba Allah di depannya berkata, fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkar fiha, di masjid-masjid yang diizinkan oleh Allah untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalam masjid itu, ada orang-orang yang tidak terpengaruh lupa karena perdagangan. Yusabbihuna bihi wa yuqimuna shalat wa yadhkuruna Allah, zikir kepada Allah, melakukan sholat, melakukan zakat, merasa khawatir kepada Allah. Bil ghudwi wal asal, pagi sore. Artinya menurut Said Hawa, nur yang tadi itu tidak mungkin bisa diraih tanpa ada tarbiyah masjidiyah. Sekali lagi, tanpa ada tarbiyah masjidiyah, pendidikan masjid. Jadi untuk menjaga keimanan yang ada di hati masing-masing itu harus ditambah dengan pendidikan masjid, yaitu bil ghudwi wal asal. Minimal pagi sore kita masuk ke masjid untuk sholat berjamaah, bertasbih, berzikir dan lain-lain saja. Apa nanti pahala Allah? Yajziyahumullahu ahsana ma amiluu. Allah akan membalas kebaikan yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlihi. Allah menambah karunianya. Sudah punya pangkat begini karena wajib rajin pagi sore ke masjid, Allah akan menambah, naiklah derajat atau pangkat tersebut. Terakhir, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki tanpa diperhitungkan atau disangka-sangka. Itu diantaranya fadilah daripada tarbiyah masjidiyah, tarbiyah ke masjid. Jadi rangkaian yang tadi, untuk penjelasan jasmani adalah kita makan minum yang secukupnya, untuk rohani tadi sudah adalah dengan pendekatan kepada Allah melalui zikir dan ada tarbiyah masjidiyah. Akhirnya saya ingin berdoa untuk semuanya, untuk kebangsa-bangsaan negara kita. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.